Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Tokoh-tokoh Thariqah Alawiyah ini banyak sekali. Dan Thariqah Alawiyah ini sudah menyebar ada di mana-mana. Dan alhamdulillah merupakan satu kebiasaan daripada Alawiyin ini, setiap tokoh itu dicatat manakibnya, sejarahnya, bahkan ucapan-ucapannya itu dicatat. Bilang tafutu karamatur rijali syawaridan idza lam tuqayyid haddafatiru. Karomah, kalam hikmah, tokoh-tokoh itu akan hilang sia-sia kalau memang tidak dibukukan. Alhamdulillah, usaha mereka pendahulu-pendahulu kita itu bagaimana mencatat tokoh-tokoh daripada abad dan ajdad kita semuanya, sehingga semuanya itu tercatat. Semuanya itu tercatat. Dan kalau Anda membaca satu sejarah mereka, Anda akan terkagum-kagum. Baca yang lainnya, terkagum-kagum lagi. Baca lain, terkagum. Terus begitu. Karena itu luar biasa. Ini adalah satu khazanah. Satu khazanah daripada Sadah Al-Ba'lawi, yaitu catatan-catatan, tulisan-tulisan daripada sejarah mereka para tokoh Alawiyin. Nah, Al-Manhajul Ilmi mungkin lebih di yang kosong-kosong diisi ya, yang kosong-kosong diisi. Yang di muka jangan maju. Yang kosong-kosong diisi, biar berkah. Terus manhaj ilmu madhab fikih yang dianut oleh para sadah keluarga Ba'alawi adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang ditakdirkan tersebar di kawasan Yaman semenjak awal kemunculannya. Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Syamsuddin As-Sakhawi mengatakan Yaman adalah daerah luas yang mencakup Tihamah, dataran tinggi, dan Najd atau dataran rendah. Di kawasan itu terdapat berbagai kota, desa, syi'ib, dan gunung. Ulama di sana sangat melimpah semenjak zaman sahabat. Banyak imam yang melakukan perjalanan ke sana untuk mencari ilmu. Bahkan tingkat keilmuan di Yaman senantiasa berkembang dari masa ke masa. Ketika madhab Syafi'i muncul dan terkenal di sana, mereka beralih haluan dan bertaklid kepada madhab ini. Ini terjadi pada abad ketiga sebagaimana dikatakan Al-Janadi. Kemudian penganut madhab ini semakin banyak, terutama di masa dinasti Ayyubiyah dan masa setelahnya sampai saat ini. Dikutip dari kitab Al-An bit-Tawbih liman zamat tarikh. Al-I'lan bit-Tawbih liman zamat tarikh. Nah, jadi Thariqah Alawiyah ini terbagi, ada manhaj ilmi tentang keilmuan, kemudian ada akidah, ada ma'alim ruhiyah, kerohanian. Manhaj ilmi mereka mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka mengikuti madhab Imam Syafi'i. As-Sakhawi, seorang ahli tarikh, beliau menerangkan Yaman itu daerah yang luas, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dataran tinggi disebut Tihamah, dataran rendah disebut
Najd. Najd. Kemudian di situ ada kota, ada pelosok, ada pegunungan, ada syi'ib, jalan di pegunungan itu namanya syi'ib, ya. Ada juga wadi, antara gunung dengan gunung itu adalah wadi dan seterusnya. Banyak daerah-daerah yang dicakup oleh daerah Hadramut tadi itu. Dan daerah ini mulai zaman sahabat sudah ada kehidupan ada di sana. Banyak ulama, mereka a'immah, mereka imam-imam besar mereka semuanya. Dari berbagai penjuru banyak datang ke Hadramut untuk belajar. Untuk belajar. Sampai pada abad ketiga, tepatnya 340 Hijriah, di situ mengenal mazhab Syafi'i. Dan di situ banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i, bertaklid kepada Imam Syafi'i. Zainal Muhajir Ahmad bin Isa masuk ke Hadramut di tahun 317 Hijriah. 317 Hijriah. Kemudian madhab Syafi'i dikenal ada di sana tahun 340 Hijriah, yang menjadi pelopor untuk mengenalkan dan menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramut Zainal Muhajir Ahmad bin Isa dan turunannya. Paham nih ya? Karena itu terbukti setelahnya turunannya Zainal Muhajir ini banyak karangan-karangan dan pengikutnya dalam Thariqah Alawiyah, pengikut-pengikutnya banyak karangan-karangan yang menerangkan tentang usul, qawaid dan juga fikih dalam madhab Syafi'i. Ini banyak kadang-kadang syubhat. Kenapa kok tidak madhab Ja'fari? Kok madhab Syafi'i? Dengarkan baik-baik. Madhab itu harus ada catatan, karya catatan daripada mujtahid madhab itu yang mengumpulkan ijtihad-ijtihadnya. Contoh Imam Syafi'i ada kitab Al-Um, dicatat sendiri atau dicatat salah satu muridnya. Pertanyaannya, adakah catatan Sayyidina Ja'far As-Shadiq tentang ijtihadnya? Adakah salah satu muridnya yang mencatat tentang ijtihadnya beliau? Enggak ada, yang ada riwayat setelah sekian ratus tahun. Karena itu mengikuti Sayyidina Ja'far As-Shadiq secara madhab nggak bisa dikatakan. Kalau ada tulisannya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, sekarang kita akan masuk madhab itu. Nggak ada. Madhab Imam Syafi'i ada catatannya. Berarti kita nggak ngikutin Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Nih, kita mengikuti dari orang tua kita ke orang tua kita, mulai Faqihul Muqaddam dari ayahnya Ali Maulad Darak, dari berikut ayahnya Muhammad Sahibul Marbad, kemudian terus begitu sampai ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, dari Isa An-Nagib, dari Muhammad Nagib, dari Ali Al-Uraidi, dari Ja'far As-Shadiq. Mengikuti secara langsung, ya itu yang disebut thariqah. Itu disebut thariqah. Kita mengikuti mereka Ahlul Bait secara thariqah. Kalau madhab, itu ada karya tulis. Imam Syafi'i. Jadi kita ini mengikuti Imam Syafi'i secara madhab, mengikuti Ahlul Bait secara thariqah. Begitu. Begitu.
Kalau secara madhab, buktikan kebenarannya. Kalau ada buktinya, monggo silakan, kita kepingin tahu. Bawa karya beliau Sayyidina Ja'far As-Shadiq yang mengumpulkan ijtihadnya, atau salah satu muridnya. Nggak ada setelah sekian ratus tahun ada yang memang klaim ini madhab Ja'far As-Shadiq. Sedangkan kita sudah mewarisi itu semuanya dalam thariqah dari ayahnya, dari Abul Jad sampai kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Loh, ada apa kita mau meninggalkan yang sudah jelas, kemudian kita mau percaya dengan klaim begitu? Nggak ada sedikit pun kita keluar daripada ajaran Sayyidina Ja'far As-Shadiq, nggak ada sedikit pun. Secara madhab kita madhab mengikuti Syafi'i. Paham tuh? Ini disebutkan oleh Al-Janadi. Dikatakan oleh Al-Janadi. Al-Janadi yang diklaim macam-macam itu sama orang. Betulnya Al-Janadi itu sudah mengithbat juga itu turunan Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, malas dah kita ngurusi dengan orang-orang begitu. Kemudian penganut madhab ini semakin banyak, semakin luas madhab Syafi'i ini. Semakin luas, terutama di dinasti Ayyubiyah yang sampai saat ini, Masya Allah, malah negeri Hadramut menjadi pusat daripada fiqih dalam madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Terus Imam Muhajir memiliki peran penting dalam penyebaran madhab Syafi'i di Hadramut, mendahului daerah Yaman yang lain pada masa itu. Berdasarkan yang dapat dipahami dari kitab Tarikh wa Makhramah, bahwa tersebarnya madhab Syafi'i di Yaman terjadi sekitar tahun 340 Hijriah dan setelahnya. Sedangkan tersebarnya madhab tersebut di Hadramut melalui perantara Imam Al-Muhajir terjadi sebelum itu. Nah, jadi dikenal bahwa madhab Syafi'i itu dikenal di Hadramut tahun 340 Hijriah. Sedangkan Sayyidina Muhajir udah membawa ajaran madhab ini mulai tahun 317 Hijri. Ya, peran pentingnya pada Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Ya, peran pentingnya pada Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Jadi Yaman itu terjadi beberapa daerah, di antaranya Hadramut. Ini seperti provinsi gitu. Di Hadramut lebih dikenal madhab Syafi'i daripada di yang lainnya. Dahulu, akhirnya, tapi sekarang sudah menyebar kemana-mana itu. Madhab Syafi'i ada di sana, bahkan di penjuru dunia. Terus Peran para Sadaba Alawi serta para ulama Hadramut tidak sebatas mengikuti madhab Syafi'i, akan tetapi mereka juga berperan penting dalam melestarikan, menyebarkan, memurnikan serta menulis karya-karya ilmiah dalam madhab Syafi'i. Jadi terbukti bahwa mereka ini bukan hanya menjadi orang pengikut madhab Syafi'i, malah karya tulis ada, membangun lembaga-lembaga, madrasah-madrasah, mengawal, menyebarkan, mengajarkan. Jadi mereka itu peran penting dalam menyebarkan madhab Imam Syafi'i. Para sada al-Ba'alawi ini. Terus Bermula dari Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid yang wafat tahun 903 Hijriah dan Al-Faqih Muqaddam sendiri, serta Imam Muhammad bin Said Bashukel yang wafat tahun 700 Hijriah, sampai kepada para ahli fikih keluarga Bafadal dan keluarga Bamakhramah. Lalu Al-Allamah Al-Mufti Abdurrahman bin Majru', para ahli fikih keluarga Bakushair dan keluarga Asgaf, juga Imam Sa'id Bakshin, Imam Abdurrahman Basaudan, Imam Abdurrahman Al-Masyhur, dan banyak ahli fatwa terkenal selain mereka, serta tulisan-tulisan yang telah diteliti. Jadi mulai dari sadahnya sampai daripada masyayikhnya, mereka telah membuktikan. Dan dalam thariqah alawiyah, mereka semuanya dalam thariqah alawiyah.
telah membuktikan bahwa mereka telah menulis karya-karya tentang fikih madhab Imam Syafi'i. Apalagi yang mau dilakukan lagi? Apalagi? Ya situ memang madhabnya daripada ajdaduna, asrafuna. Terus? Ini di luar usaha mereka mendirikan banyak lembaga-lembaga pendidikan, ribat-ribat dan madrasah-madrasah, serta usaha menyebarkan madhab ini, mempelajari dan mengajarkan di berbagai penjuru dunia seperti di Asia Timur, Afrika, India, dan daerah-daerah lainnya. Sampai ada di Indonesia. Anda lihat yang diajarkan juga madhab Syafi'i, enggak ada yang lainnya. Majlis-majlis mereka yang dibaca ya Ihya, fikihnya yang dibaca juga yang bermadhabkan Syafi'i, yang dibaca Bukhari, yang dibaca Muslim, yang dibaca Riyadhus Shalihin, yang dibaca semuanya, nggak ada bedanya. Inti mau ke Pasuruan, mau ke Bangil, mau ke Surabaya, mau ke Solo, mau kemana-mana sama. Kemudian dikatakan mereka takiyah. Bodoh apa ini? Takiyah sampai menulis karya kitab, sampai membuat ribat, membuat ini apa ini? Nah, ya tidak ilmiah sama sekali. Tidak ilmiah sama sekali. Ya. Terus ini tidak bisa dibantah. Mereka bermadhab Syafi'i. Nah, terus Hadramut tidak pernah berhenti menelurkan para ahli fikih brilian dalam madhab ini. Bahkan mungkin di masa kini Hadramut adalah salah satu-satunya daerah yang masih memelihara pembelajaran madhab ini sesuai dengan ushul, kekuatan dan semangatnya. Ya, malah pusat fikih Imam Syafi'i ada di Hadramut. Luar biasa, ulama-ulama yang memang keluaran ada di sana, ya, menyebar kemana-mana sampai ke negeri ini dipenuhi dengan ulama-ulama besar. Subhanallah, subhanallah. Jadi mereka datang dengan membawa al-akhlak, dengan membawa thariqah ini, dan disambut ada di mana-mana, dan disambut ada di mana-mana, dan semua yang dalam thariqah alawiyah ini, dalam kepemimpinan para sadah ini, subhanallah, menjadi satu kekuatan Islam, menjadi satu kekuatan Islam. Mereka berdakwah tidak dengan mengapi-api, tapi mereka berdakwah dengan ketulusan hati, dengan ketulusan hati, dan mereka diterima oleh masyarakat. Karena itu sekarang musuh-musuh Islam ini ingin menjauhkan masyarakat daripada para sadah al-Ba'alawi, ingin menjauhkan. Tapi wa amma zabat fayadhabu jufa'a wa amma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Apa kekuatan busa di lautan itu, saudara? Tapi kalau memang itu yang memberikan manfaat kepada manusia, maka Allah telah menjanjikan tidak akan bisa goyah, tetap ada di bumi ini, akan berjaya. Berapa banyak yang sudah mau menggeser daripada ajaran ini semuanya. Bagaimana zaman PKI dulu, itu kan sudah bagaimana mengajarkan kebencian terhadap ajaran ini. Itu sudah sampai ada di dalam istana itu. Tinggal satu langkah aja sudah habis ini negeri ini. Sudah habis. Sudah mereka menggali liang lahat untuk tokoh-tokoh muslimin mau dikubur di situ. Akhirnya menjadi kuburan mereka. Akhirnya menjadi kuburan mereka. Dan itu terjadi dahulu kala sampai sekarang. Tetapi sudah begitulah, sunnatullah tetap akan menjadi wallahu ghalibun ala amri. Allah selalu unggul dalam segala urusannya. Zaman bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dihabisi, semuanya mau dibantai, tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tetap bermanfaat dan tetap mengeluarkan turunan-turunan solehin,
Dan mana itu kerajaan mereka? Mana kerajaan Umayyah, Abbasiyah? Mana itu semuanya pembunuh-pembunuh itu yang dahulu menjadi tokoh-tokoh pemerintahan, penguasa-penguasa? Mana itu mereka? Habis, saudara. Habis. Bagaimana juga di Hadramut, Syuyu'i, pemerintahan komunis yang saat itu banyak membunuh, menteror, ditutup semuanya, rubat ditutup. Mana mereka semuanya? Habis semuanya. Mereka angkat kaki daripada bumi ini semuanya. Karena itu segala yang manfaat kepada manusia tidak akan ditumbangkan di atas bumi ini oleh Allah. Mereka akan tumbang dengan sendirinya. Enggak usah ada yang bingung. Wallahu ghalibun ala amri. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Enggak usah bingung. Ya, mereka tetap. Mana itu? Yang dulu ISIS masuk sampai ke Yaman, sampai menghancurkan sana, menghancurkan sini, membongkar kuburan sana, membongkar kuburan sini. Mana itu mereka semuanya? Habis. Selesai. Ditelan sama bumi semuanya. Habis mereka semuanya. Apakah semakin merosot pengaruh daripada para sadah, Thariqah Alawiyah atau yang lainnya? Lah. Semakin besar. Tuh lihat bagaimana orang yang belajar yang di Hadramut, bagaimana orang yang berziarah ada di sana, bagaimana ta'alluq dan irtibat dengan mereka semuanya. Nggak ada. Nah, karena itu nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kenapa? Karena siapa orang yang dicintai oleh Allah tidak akan bisa dikalahkan di atas bumi ini. Mereka akan tumbang dengan sendirinya karena Allah tetap akan memuliakan orang-orang yang Allah cintai. Wallahu a'lam.